Dalam slide ini menjelaskan untuk perhitungan capital budgeting atau penganggaran modal, khususnya untuk mencari layak atau tidaknya suatu proyek atau bisnis dijalankan. Baik, saya akan menjelaskan metode yang pertama dari penganggaran modal, yaitu payback period. Payback period, cara perhitungannya mudah, karena kita melihat dari jumlah investasi awal dikurangi dengan imbal balik. Nah, di situ kenapa ditulis investasi awal adalah minus 190 juta. Ini adalah kita mengambil contoh dari perusahaan garmen PT AAA. Ditulis minus karena mengeluarkan dana investasi 190 juta. Di tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah hasil arus kas pada tahun tersebut. Maka cara perhitungan payback period adalah secara manual seperti ini. Minus 190 juta ditambah 189.430.000, maka masih minus 570.000. Hal ini menandakan bahwa di tahun 1 belum payback period. Maka dari itu dilanjutkan ke tahun kedua. Minus 570.000 ditambah 191.742.900, maka diperoleh 191.172.900. Nah, dengan seperti ini kita melihat bahwa di tahun kedua sudah payback. Nah, bila kita ingin mengetahui lebih detail sampai mana artinya payback period, maka dilihat perhitungannya. Anda boleh lihat dari Excel yang sudah diberikan. Di situ ada rumus yang menyatakan bahwa perbandingan antara yang selisih, yang masih positif, begitu ya, dengan yang negatif, maka diperolehlah ada perhitungan 1 tahun 10 hari. Okay. Nah, kesimpulan yang diperoleh untuk payback period adalah layak. Kenapa disebut layak? Karena payback period kurang dari 5 tahun. 5 tahun dari rencana yang diawali dengan 5 tahun fixed asset dari rumus sebelumnya. Oke, so untuk payback period ini dinyatakan bahwa layak untuk dijalankan. Metode yang kedua adalah net present value. Bagaimana cara menghitungnya adalah Anda boleh lihat dari investasi awal 190 juta. Lalu plot dari net cash flow yang sudah dihitung. 189.430 dan seterusnya sampai tahun kelima. Lalu di situ ada namanya discount factor atau tingkat bunga pendanaan. Tingkat bunga pendanaan di sini adalah kita bisa melihat dari 1, cost of capital, bisa juga melihat dari tingkat suku bunga yang disyaratkan, dan yang ketiga juga bisa melihat dari bunga deposito. Nah, untuk itu, untuk menghitung dari discount factor, ada rumus yang bisa digunakan, yaitu adalah 1 dibanding dalam kurung 1 ditambah tingkat diskon vektor kurung tutup pangkat dari N. Jadi mendapatkan 0,9259 itu diperoleh dari 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,08 atau 8% kurung tutup pangkat 1. Demikian juga untuk tahun kedua, maka 1 dibagi 1 ditambah 0,08 kurung tutup pangkat 2 dan seterusnya. Anda boleh lihat
lebih lengkap ketika Anda melihat dari Excel. Lalu yang berikutnya adalah Anda kalikan antara net cash flow dikali diskon faktornya. Sebagai contoh, tahun pertama 189.430.000 dikali 0,9259 maka diperoleh 175.398.148. Tahun kedua 191 dikali 191.742.900 dikali 0,8573 maka diperoleh 164.388.632 dan seterusnya. Setelah itu, setelah diperoleh hasil kali net cash flow dikali diskon factor, maka ditotalkan dengan investasi awal. Maka diperolehlah net present value. Net present value di sini mendapatkan 575.685.857. Layak tidaknya suatu investasi dilihat dari jika NPV sama dengan lebih besar sama dengan 0 atau artinya positif, maka dianggap layak. Metode yang ketiga dari penganggaran modal adalah Internal Rate of Return atau IRR. Dalam perhitungan IRR ini, saya menunjukkan bagaimana cara trial and error untuk IRR ini. Maka harus dicari NPV pada investasi tersebut yang masih positif terakhir dan juga yang negatif pertama. Maka di sini diperoleh dengan trial and error didapatkan yang masih positif di 97% DF-nya. Sedangkan untuk yang negatif di 98% DF-nya atau diskon faktornya. Dari slide sebelumnya, kita sudah melihat bahwa ada dengan diskon faktor 97%, itu NPV-nya masih positif. Sedangkan untuk 98% NPV-nya sudah negatif. Maka dari itu berarti IRR-nya adalah antara 98 dan 97%. Tapi untuk mengetahuinya adalah ada rumusnya, yaitu P1 ditambah dalam kurung C1 dikali P2 dikurangi P1 dibagi C1 dikurangi C2. P1 adalah ketika persen dari DF-nya positif. P2 adalah ketika persen DF-nya adalah negatif untuk NPV-nya. Lalu C1-nya adalah ketika NPV positif dan C2 adalah NPV negatif. Setelah itu boleh masukkan ke rumus, maka diperolehlah IRR-nya 0,9706. Nah, bagaimana menentukan layak tidaknya dari sebuah investasi? IRR 97,06%. Sedangkan DF yang disyaratkan adalah 8%. Maka IRR-nya adalah jauh melebihi dari diskon faktor yang ditentukan sebesar 8%. Maka seperti ini kesimpulannya, IRR-nya atau proyeknya adalah layak. Oke, ini adalah metode yang keempat, yaitu Profitability Index. Kalau kita perhatikan, untuk Profitability Index ini adalah, Anda boleh lihat kembali dari NPV. NPV adalah Net Present Value, artinya dia mencoba mengurangi present value-nya dikurangi dengan investasi awal. Sedangkan kalau Profitability Index ini adalah kita membandingkan antara total present value dibagi investasi awal. Maka dari perhitungan net cash flow dikali diskon factor, maka diperolehlah present value-nya. Nah, setelah ditotalkan, maka diperoleh 765.685.857. Nah, untuk mendapatkan profitability index,
dibagilah dengan investasi awal. Maka 765.685.857 rupiah dibagi 190 juta. Maka diperolehlah 4,029. Nah, layak tidaknya dari profitability index adalah dilihat dari jika profitability indexnya lebih dari angka 1, maka dianggap layak. Sehingga melihat dari nilai yang ada, profitability indexnya 4,029 lebih besar dari 1, maka layak untuk dijalankan. Demikian penjelasan dari perhitungan penganggaran modal atau capital budgeting dengan 4 metode. Payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Keempat dari metode ini masing-masing memiliki keunggulan. Untuk itu, Anda harus mempelajari semua metode ini dengan baik. Sehingga ketika mau mengambil keputusan mengenai layak tidaknya suatu usaha atau bisnis atau proyek, Anda bisa menggunakan metode ini. Dan metode ini sangat mudah karena sangat aplikasi sekali dan juga bisa disediakan oleh program Excel. Sehingga Anda dengan mudah menggunakan program ini. Oke, selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.